Salam dulu kan ke guys. Yo. Mas Kiki, apa kabar Mas? Korek gua mana, friend? Oh, ini dia. Satu set. Iya, gua main ini dia ternyata kunci. Curankor juga. Waduh. Biasa terjadi, friend. Dalam skena anak muda. Gue baru pengen kasih lo lighter band gout. Ada. Hilang nggak ya? Enggak, kalau lu ngasih, ya udah. Ngasih aja, friend. Ntar hilang nggak ya? Harus udah gitu aja lah. Curankor. Kerap terjadi. Nggak ikhlas jatuh aja lu kasih. Sekarang kita bersama PA lu Kiki PA. atau Pie atau Kiki Pai. PA. Jadi bener ya kemalu. Emang- PA memanggil lo gitu bener Gua jadi ya? tadi mikir dia orang Batak, friend. Huta PA. Ya, PA-nya diambil. PA. Jadi nama gue Rizky Andika Pradana. Zaman absen SMP ya. Rizky AP sama guru olahraga kan dipanggil kan Rizky PA. Ya satu kelas ketawa semua, ya udah sampai sekarang dari SMP. Dan lu merasa terberkati dengan panggilan PA. Kan pangrok kan Johnny Rotten, Sid Vicious, ya kan, Rodney siapa, Skitter Spesial kan, Yoi. yang begitu-gitulah, yang brengsek-brengsek. Setelah gue kenal pangrok ternyata waktu itu PA belum kenal pangrok gue. Setelah gue kenal pangrok ternyata PA pangrok juga nih. Ada gitu-gitunya ya. Gitu. Jadi, nah zaman medsos gue legalin, bikin Facebook pertama, Friendster, lagi PA gue tuh. Kayak Om Robo ya. Sejarah namanya ada aja ya. Goks, my friend. Lu kecilnya kayak gimana, friend, dulu? Kecil, ya, kelas menengah, pinggiran ibu kota. Badal pasti lu ya, Badung. Bajingan. Enggak. Kecilnya bajingan. Kecil bajingan lu tahu. Tokai banget, friend. Tapi secara kelas naik terus kan lu, normal kan, SD 6 tahun, SMP. Enggak, SMP gue 4 tahun. Gue ketemu Satria Ramadan, wawancara di Helfok Tangerang. Oh. Talk show lah ya kan. Film-film gue diputar situ, kita talk show. Kelar gitu kan baru ngobrol kan. Gue baru itu ketemu dia. Ngobrol-ngobrol, SMP lu mana? Lu sini, 11. Temen lu ini. Ya, kita kan seangkatan berarti. Tapi beda, gue kan gak naik kelas habis itu. Dia lanjut. Oh. Gue gak naik kelas. Gak naik kelas gue barengannya habis itu sama Jaki, AO. Nah gue bertemannya sama dia. Nah bangga pertama tuh dia. Jaki orang Mahi. Romahi, dia, Brian, si Elon Seven tuh barengan dulu tuh kelas 1 yang pertama. Nah kelas 1 yang kedua, gue turun kan akhirnya kan. Ya udah 4 tahun gue SMP. 4 tahun. Dan yang gak naik kelas banyak waktu itu, gerombolan. Ya lu jangan langsung nyari pembelaan, lu Maksudnya naik jamak naik yang aja. begitu jamak maksud gue. Bukan karena oknum, Kok naik bukan. kelas jamak, ya memalukan kalau buat gue sih ya kan. Waktu gak naik kelas gue berpikir kan, gue kayaknya masuk pesantren biar orang gini-gini kan. Gue mau Gara-gara nonton film gara-gara Wali Songo. apa? Ini Hari Anak Nasional nih, Pre. 23 Juli. Karena kenapa? Jangan sampai terang anak kecil. Wah, gak apa-apa nih nggak naik kelas nih. Ya apa ya, dibilang nyokap gue juga bingung. Gue berangkat dianterin, antar jemput. Pulang antar jemput kadang dijemput nyokap bokap juga. Nah, miss-nya di mana itu? Ya kadang gue alasannya main basket. Padahal gue nggak olahraga kan. Zaman itu tawuran. Ada gitu-gitunya. Oh, lo dianter, Gue mestik kan. dianterin, Antar jemput. dada, Pulang alasannya main basket dulu. nggak masuk sekolah tapi. Enggak, itu Sekolahnya masuk. sekolahnya masuk. Kalaupun bolos, gue bolos pelajaran, bukan bolos sekolah. Bolos pelajaran ke mana? Grand Audio, beli kaset. Karena hari Minggunya kan gue udah ngeliat kaset apa gitu, gue umpetin di bagian mana, bagian lagu rohani, ya gitu-gitulah. Jam sekolah gue cabut ke Blok M, gue pulang kaset udah di tangan, sampai rumah di tongkrongan, temen gue beli juga nih anak yang beda sekolah kan. Gue udah nih kaset udah gak ada yang kemarin, udah gue beli. Udah taruh di lagu rohani yang jarang kecolek sama orang. Udah di rumah gue, ini kan gue pinjem kan, lu kalau mau denger ke rumah gue. Rarities yang ada wizardnya dulu tuh, Jimmy. Itu kan dulu kan, wah ini cuma satu kasetnya, Grand Audio. Oh. Aldiron. Tuh.
Ya bolosnya bolos-bolos gitu. Doi masih nyebut Grand Audio lawas. Kalau gue sih ngeliatnya bukan di situnya, Fred. Ini anak dari kecil udah flexing gayanya nih. Ya kan? Gimana tuh? Lu kok gimana? Ditebelin. Tapi emang ada Ben. Ada yang kayak gitu. Gue inget banget tuh. Tapi waktu itu SMA. Oke. Anak fisika. Buis. Nah orang kaya di inilah. Di sekolah lu? Lagi datang terus ngeluarin kaset ini. Minutemen. Zaman thrash metal Minutemen kan ya nggak ya? Iya. Terus, artwork tapi keren banget kan Minutemen kan. Anjing keren banget nih. Gak demen loh, gak nyampe. Jelek. Tapi lu keluarin, ya lihat covernya. Oh ya lihat cover boleh, buat cover. Ya udah, anjing banget. Pinjem lah, rekam lah. Nggak demen lo. Metallica aja lo dengerinnya. Udah paling ada, umum. ada tuh yang kayak gitu ada tuh. Umum Metallica ada. Pak umum lu Metallica. Lo dengerin Metallica aja, lu baru nyampe Metallica. Wih anjing. Gitu. Lu berarti Tadi model begitunya nih kayaknya doin nih. emang kenapa waktu masa kanak-kanak lu nggak semenyenangkan seperti yang lainnya kak? Menyenangkan Atau lu banget lah, gua. menemukan kesenangan yang baru? Menyenangkan banget masa gua kecil kan iya bokap kerja di majalah anak-anak Ananda. Wah, berarti tiap minggu Gua ada dapat edisi baru. ya ada nggak cuman Ananda, Bobo apa dapat di rumah. Bahagia Referensi gua ada, dong aturannya Gua masa tiap kecil weekend lu. dapat privilege untuk masuk Taman Mini ke Ancol ke apa itu pakai kartu anggota. Pers, Iya sama keluarga. Mau mana Ancol mau apa? Bahagia gue. Sangat bahagia gue kecil gue. kelihatan sih Bre. Iya. Oke. Makanya gue Kita kan kalau bingung apa yang gue majalah lawan kan- sebenarnya. Majalah tuh, Apa yang gue lawan gue bingung. kalau majalah kita kan ke tetangga dulu kan. Ya, kalau enggak yang udah edisi berapa bulan Sampai apa sekarang masih tahun. lengkap di rumah bundelan. Majalah Ananda Asri, majalah Asri sampai gue nemu tulisannya Mutijo. Ananda itu yang tomat bukan sih? Ada komik tomat ya? Iya, ini apa yang belakangnya Buyung Kilat. Buyung kilat. MBC Sukma itu yang bikin Tomat gambarnya. juga tomat kan itu kan? Tomat, ya. Nah, bapak gue bikin kalau ada yang Ricky tersesat, temukan jalannya, misalnya namanya itu kan. Bapak gue yang bikin itu juga. Gambar-gambar kerjanya masih di meja yang ada lampunya. Potong sampai rumah masih bikin lagi. Meja tracing. Oh, bapak lu ini Ilustrator. ilustratornya. Bapak artistik, redaktur artistik majalanan dari awal terbit sampai bubar. Anak asri kayak bokap ya. Iya, enggak, bokap gua enggak tahu kuliah di mana malah gua. Jarang ngobrol juga soal masa lalu bapak gua. Terakhir sih dia bikin komik John Lennon 2 edisi, baru rilis tuh kemarin. John and Yoko sama Julia, dua edisi John Lennon. Rilisnya di Jogja hari ulang tahun John Lennon, gua bikin tahun lalu tuh gua rilis. Komik. Bikin sendiri, cetak sendiri. Yang beli teman-temannya sendiri. Ya nggak apa-apa berarti kan. Bokap lu udah indie ya? Ya makanya gua bilang kalau gua bandel ya apa yang gua lawan. Referensi musik rock ada di rumah. Gua nggak diharamkan mendengar musik ini. Gua main band sana. Yang bikin lu nggak naik kelas, friend. Ya itulah, aja. itu. Kok itulah? Ya nggak ngalamin kan lu. Itu kenapa lu nggak naik kelas? Kalau gue lebih ini ya, final apa, ujian. Gue ujian, males udah ini. Sampai terakhir itu masih gue lakukan Eptanas, SMA. Jadi gue dari SMA tuh, pas SMA ya, gue sampai hari ini mungkin masih gue pakai mazhab itu ya. Gue sudah menalak 3, memutuskan hubungan dengan matematika. Jadi gue jam matematika nggak pernah masuk. Hitung-hitungan, ujian tuh gue bener-bener cek, gue cabut dulu kan, gue nggak peduli sama ini. Gue bisa minta tolong orang lain buat ngitung. Kan nggak harus gue bisa ngitung. Itu misalnya yang gitu-gitunya mungkin ya gue nggak ini. Ya, PA-nya di situ kali, Bro. Kalau gua Nggak semua hal harus gue bisa. Kalau gue udah nggak mau, nggak suka, udah. ya kan akhirnya hitung-hitungan juga yang bikin lu ribet sampai sekarang masih ditelepon-teleponin kan. Iya, tapi kan gue punya staff, men. Punya tim gue kan. Sama Krakatau. Krakatau sama Kalimata. Rakata, Chandra Darusman, Ya kan, Soneta. Ternyata sebut aja nggak apa-apa nih. Gara-gara hitung-hitungan kan ya. Iya. Tapi kan bagian gue bukan perkara angka-angkanya. Perkara yes or no or kapan when-nya, bukan apa ya, bukan what ya, bukan angkanya kan, tapi when, why, gitu, bukan what-nya. Yang ditanya angka kan when. Iya, kalau when gue mesti jawab. Itu kan seni berbahasa kan. Seni berbahasa kan, seni the art of negotiation. Bukan hitung-hitungannya loh. Itu kan udah ada timnya. Makanya kalau ada pertanyaan kemarin berapa angkanya? Bentar, gue bener-bener cek dulu, make sure gue tanya sama tim gue bener nggak nih? Kalau bos nanya kan, kemarin nanya ini berapa kemarin? Gue make sure dulu sampai bener-bener oke segini pak.
daripada salah angkanya sama gue. Gue produksi ya kemarin, lama lah Uci yang kemarin gue kenalin itu yang gede itu badannya. Kan lagi. Itu dia ceritanya gue bikin apa cost estimate ya, CE istilahnya kalau di kantor itu. Gue bikin ini biaya survei aja atau belum apa-apa 12 juta, nolnya kebanyakan. Karena biaya survei itu kan harusnya kan maksud gue itu cuma 120.000 loh. Tapi di angka situ ketika soalnya gini, ada rumusnya Excel kan, gue juga nggak ngerti waktu itu gue coba bikin sendiri gitu loh. Saat itu bisa gue. Itu baru pertama survei apa, bayar band, bayar tempat, bayar makan, bayar vendor, bayar apa kan ada gitu-gitu. Salah. Tabel pertama kan survei. Salah nol, Survei itu gue cuma beli kopi 4 orang, 120.000. Di situ gue tulis ketika di jumlah total kan otomatis cik 12 juta di survei doang. Udah salah, udah nggak kepake. Bukan gue deh yang kayak gini-gini. Sampai hari ini bos ada timnya udah angka-angka. Pantesan, Loh. Gitu jadi kecil gue. Maaf nih, gue kan gak pernah terlibat dalam perproduksian dan event yang lu kerjain, Ini jangan-jangan banyak ruginya eventnya nih, Fred. Tapi udah pernah begitu nggak? Ya kalau selama gue masih gajian berarti masih untung. Iya. Gitu aja gue kunciannya kan gue nggak tahu untung ruginya perusahaan karena kalau gue gajian masih awal waktu masih beres. Rezeki mah selalu ada dari Allah ya kan. Alhamdulillah pokoknya ada terus. Itu yang gue pegang itunya. Tanpa gue harus bisa matematik kan rezeki gue nggak ada urusan dengan matematik. Benar. Rezeki itu masalah skena, friend. Skenario dari atas. Skenario. Baru lagi. Skenario dari Allah. Rezeki adalah skena ya kan. Karena rezeki itu ada skenario-nya. Nah, kita ngomongin masa kecil aja, Bro. Jadi inget Om Robo ya. Antara Matraman Kota Kembang. Udah pakai Ramadan. Friend. Lu SD di mana emang, friend? Mestik, Keramat Pela. Wah, Bayoran Baru. Berarti deket ini dong ya, apa namanya? Tempat jual-jual Bekas-bekas itu. Taman Puring. Tampur. Udah ketampur. Ini kecil udah gaul sama preman sih kayaknya nih, friend ya. Sama pelapak-pelapak kaset-kaset bekas ya udah dari Lu zaman itu. udah- Tapi SMP ya, SD belum. Jadi SMP udah kenal Maus SMP Bros. kan di situ. Udah kenal Maus Bros. Iya, SMP. Blok M. Ketahuan banget. Tapi dia lupa kali sama gua kan waktu masih bocah kan gua. Ya nggak apa-apa, yang penting lu masih ingat sama dia. Sehat tapi dia di sini. Dia inget orang lebih kenceng, friend. Bros. Ya beli juga sama dia, bootleg apa ya, langganan juga. Terus. Berarti emang dari dulu masa kecil lu emang sama musik sebenarnya lebih dekat. Musik, seneng musik. Nggak tahu kalau musik kanak-kanak zaman lu masih inget loh, friend. Masih ingat. Ya itu tadi ini apa? Beatle versi Mupet. Melani, Belanda, itu dibeliin itu, ada itu di rumah. Moped, ya ada. Beatles tapi gue nggak, maksudnya nggak mendengarkan lagu anak-anak hari itu untuk sengaja mendengarkan atau didengarkan ya. Setelah di hari itu kan apa si lumba-lumba bermain api. Iya itu kan. Gue nggak ketemu, nggak didengar, nggak diperdengarkan dan nggak ketemu. Jadi gue ya mendengarkan lagu-lagu yang ada di rumah gitu ya, paling ini Gitarolis kalau gue. Stansa, Lu masa kecil lu dengerin Gitarolis? LR, makanya edisi ngobrol awal-awal tuh kan kita lagi pandemi, gue di kantor kan, ini apa nih, abang-abangan dua bikin apa nih, terus ngomongin LCLR kan gue tontonin. Wah, gue kayak merasa punya temen ngobrol. Kok lu kecil Gitarolis, tandanya kecil 84 lu jenjang lu. Iya, 86 lah. 80-an. Jelita tanda doi. Gue di generasi X, paling muda. Hampir 50 tahun berarti lu. Ya enggak lu kan. Lama SD denger gitu. Iya. 40 masih gue tau. Jelita tandanya lu, friend. Selang 50 tahun. Gitu, Raul. Tapi kan gue kecil banget itu, kecil banget. Ya, berarti. Antara Jelita mau Repelita, friend. Remaja pengen 50. Repelita. Itu ya kayaknya. Tapi enggak, gue masih top 40 lah. 40, some 41, level 42 lah. Level 42 masih besok. 42 SD kan. Enggak, maksud gue ininya, top 40-nya, bukan tadi Jelita Repelitanya. Akronimnya. Main kurang-kurangin aja 42 anjingnya. Gitarolis, itu LCL. Emang agak Gitarolis sih, friend ya. Gitarolis tapi versi di konden. Gitu. Sempat kepengen jadi gitu. Sempet.
Yang lu lakuin apa untuk menjadi seorang Gito waktu itu? Joget-joget setelah ngeliat di TV, gue joget-joget karena sering dikeprokin, kan gue cucu pertama ya di keluarga nyokap ya. Jarak adik gue tuh berapa 4-5 tahun. Jadi gue cucu pertama banyak om-om apa tante-tante. Jadi kalau TV gue yang begitu kan gue ditanggep, diteprokin gue. Lu demen tuh. Gito lu tadi gimana kayak gitu. Wah. Ya gue jadi pernah ngomong gitu, gue liat di episode ngobrol satu Gito. Lupa dia pasti. Dan ketika dia ngomong gitu, gue nggak cuman apa namanya gayak dan apa gerak dan lagunya. Apanya? Dandanannya gue pakai linting. Oh, jadi apa yang dipakai Gito sehari-hari lu pakai? Sarung tangan nggak sehari-hari waktu itu. Maksudnya kan ditanggap di rumah, di keluarga. Oke. Gito gimana? Wih, mata genit ya gitunya lah ya kalau sekarang ya. Kecil gituin kan. Gito gimana? Wih. Yes. Lebih kepada gerak, nggak pakai gerak dan lagu. Gerak dan lagu, gitu ya? Serak-seraknya. Aku tetap aku. Nah di sekolah kalau disuruh nyanyi maju ke depan lagu Gito. Nggak juga. Apaan? Ini ada kalau SD ya, kalau SD nggak gitu, kalau SD gue agak lupa, kalau kayaknya nggak pernah gue remaja. SMP gue. SMP gue punya grup. Ya. Gue masih ada grup WhatsApp-nya. Ngeband. Boy band. New Kids on the Block, nyanyi di depan grup. Enggak, lip sync tari-tari. Sampai gue beli dulu ada kaos kaki, ada gini kan jepitan buat anting-anting. Rambut gue dulu gue gini biar kayak gue jadi Danny Wood-nya ceritanya. Kan Danny. Agak rockabilly kan namanya gue. Kita milih semua, kita punya geng berlima. Sampai sekarang masih ada grup WhatsApp. Danny kan yang paling jelek ya kan di antara itu. Karena gue nyari yang nggak ganteng. Gue sadar itu, teman-teman gue ganteng-ganteng. Bener, bener. Gue siapa kan jambul kunci rambutnya. Joey-nya siapa ya Joey? Ada temen gue, ada namanya Evan. Ada temen gue. Ada Donny Wahlberg ada. Ya kalau udah gue ngambil itu memang gue udah milih. Gue dia. Ya bukan frontman kan. Iya bukan frontman emang. Bukan paling ganteng. Gue juga emang ini orang ini ngapain. Ya, suaranya ngebass. We can have lots of fun. Di situ. Maksud gue kan nyanyi deh, gak pernah nyanyi lagi kan. Itu dia, ketika gue dengerin lagu itu, gue bisa part ini. Makanya gue jadi Danny Wood. Oke. Nyanyi depan kerap itu di gua depan kelas. Gue pas New Kids on the Block, ini kok ada John Travolta satu. Itu baik disuruh guru maupun lagi jam kosong, jam apa, meja, kita naik meja tuh geng berlima. Kaset, kan ada kaset buat SKJ itu kaset. Iya. Kita di kelas kan. Puter nih keton blok kita joget-joget dikeprokin. Wow. NKUTB. SMP tuh pernah ya? SMP. SD itu SD, sorry itu SD. Waduh, lu ngerecokin pemetaan kita nih. SMP gue kan tadi ini, Pren. SMP gue kan tadi burem itu yang gue bilang yang gue kepengennya kelas kan itu agak blur kan, agak absurd. Sampai kemarin ketemu beberapa temen, teman SMP ya gitu. Ini SD, New Kids on the Block SD. Anak laki SMP pas New Kids tuh gedenya biasanya agak melambai itu. Iya, enggak. Cobra itu bisa. Sempat melambai lu, friend. Enggak. Iya kan makanya nanya. Tapi kalau ngomongin melambai, gue banyak dituduh orang begituan karena gue pernah kerja. Ini zaman kuliah ya. Gue sering side job, gue jadi wardrobe lah di film. Beberapa film gue. Wardrobe gue. Dan mainnya kan sama itu wardrobe kan sama make up, apa-apa, seruangan, ini. Kalau gue waktu itu gue nggak apa-apa dituduh, tapi kalau kita dapat seleketan sih oke. Iya. Kan kalau gue pernah syuting di Carita di situ kan ya gue sama ini ngomong pemain. Nah, make up dan wardrobe. Ini ada pemain zaman dulu. Cuman gak enak lah ya udah almarhum doi. Gue ada make up nih yang kobra lah. Kobra banget. Ya, terus dia curiga nih kayak nggak kobra deh, dipegang, kamu emang ngaceng, bukan kobra lo. Kadang kayak gitu modus juga tuh friend ya kan. Kobranya yang ininya juga ya kan. Itu ngapain juga sampai dipegang. Kan beliau emang terkenal begitu keren. Udah sosok. Iya udah sosok. Iya di masa kuliah kalau itu wardrobe kan. Dandanannya kan juga waktu itu baju-baju gue kadang pakai tie dye lah, kalung gue banyak apa-apa itu banyak yang ini sampai pernah ada orang asisten produsernya bilang, gue kencing dulu sini di pantai kan kita di Carita kan, gue kencing kan udah ngasal orang di lapangan gue kencing nanya sorry lu lempeng kan gigit lu straight kan bilang gitu. Karena kencing bareng. Gara-gara kan gue di wardrobe ya serah lu deh udah. Lu keluarin aja friend. Oke, lurus kan. Terus pernah juga gue syuting di Jogja gue di
syutingnya. Gue udah tinggal di Jogja kan, ada temen bikin film karena tahu gue wardrobe pernah. Kalau ngomongin job-joban absurd ada episode lu juga, gue penonton ngobrol cerita. Lupa tuh Fred. Oke. Lupa ya. Terus apa namanya? Gue wardrobe lah singkat cerita. Itu tim lampu, tim apa tuh bilang, Giki udah makan gitu gini. Gue mau sikat pakai gantungan hanger tuh, gue bilang, lu sekali lagi gue ajar lu. Bener. Itu gue baru kenal orang itu saat itu. Oh. Gue gituin. Orang itu udah nggak di Jogja, ada orang lampu pokoknya. Tiap hari udah makan belum? Ada gitu ngeledek kan gua. Oh, yang Kobra justru anak lampu. Apa maksudnya enggak dia ngenyela. Maksud gua lu nuduh gua, dua, yang kedua kan stereotip dia dengan itu orang layak dibully, layak dicengin gitu-gitu loh maksud gua. Itu yang gua bela maksudnya. Kemarahan gua dua, berlapis. Wah gila, di SJW nih jatuhnya nih. Ya kan. Naluri aja. Naluri. Yang pertama kan lu ngecengin gua, yang kedua kan berarti pemikiran lu tentang itu kan iya enggak? Jangan ngomong pemikiran lah, friend. Kita nggak punya kuasa. Ya kan? Kita punya kuasa. Ya ada gitu-gitu loh, suatu itu kepingan lu ada gitu-gitu. Kalau lu ngomongin yang bab begitu nyair di situ tuh ada. Ya berarti ya itu masa lalu lah, friend. Ya kan? Yang penting kan gua seneng ketika masa kecil lu emang SD udah apa? Mungkin kalau istilah sekarang baji tampil ya kan? Iya sih, iya. Kalau gua ngeliat sebagai emang media ekspresi. Iya. Seneng gue tampil waktu itu ya begitu. Kagak ada kan dulu. Tapi kan itu bang pas lo kecil, Gitarolis masih jadi acuan orang tua juga tuh ya? Iya, di TV kan keluarga dan kaset-kaset Gitarolis sampai sekarang gue bisa dibilang cukup lengkap lah, nggak lengkap kan, banyak lah. Waktu lo kecil masih nonton Gitarolis, ya bener nih jelita ini, friend. Ya enggak, gue kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. Ya tapi acaranya ya Selekta Pop. Apa Nekarya. SD Selekta Pop. Ya SD kan itu kan. Ya SD kita itu. Iya. Ya kan, gue di bawah lu lah. Pelita lo, friend. Gue di bawah lu lah tetap lah. Gue masih inget gue. bangun Gitarolis itu gue masih SD. Mic digini-giniin. Ambil lu potongan baju. Gua sampai baju-baju lengan-lengan gue gunting-guntingin biar Gitarolis. Di benak gue nih, friend ya. Gitu dalam satu tayangan kaca yang sama, lu dan dia saling menari juga ngerespon, friend. dia yang sama. Dia. Anjing juga tuh. Di hari dan jam yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Tapi lu masih gitu, lagi TV digelarin kalau nggak tiker, kalau nggak ini. Ya rame-rame emang masih. Rame-rame. Kalau udah tidur aja, nggak apa-apa. Kalau udah acara bagus dibangunin. Tapi Ada kan gitu kalau juga gua kan masih. keluarga kecil kan kalau gua. Tapi ini ketika lagi kumpul, om tante kumpul, kalau nggak dulu di rumah nenek gua di Iya, tapi daerah masih tidur Petamburan. depan TV kan? Iya. Iya, Kalau udah ngantuk masuk kamar kan. Iya, itu apa? Jelita juga tuh ciri-ciri jelita. Iya. Ya enggak lah, gue tetap yang generasi paling mudanya lah di antara jelita gua. Kita semua ini masih muda, friend. Tenang aja. Beliannya lah. Wah, bang. Ceplakannya emang agak-agak gitu di konden dikit, bro. Gitu ya. Ya kan? Gitu. Ya gitu renovasi, friend. Jatuhnya. Segala usaha kemudian kelak gue berusaha gimana caranya gue deket Gitarolis. Lu lakukan. Gue lakukan. Sampai lu ngikutin pengajiannya. Sampai menjelang akhir hayatnya dia, gue ke rumahnya, ikut dia pengajian, dia keliling-keliling berdakwah safari itu gue ikut. Apa yang lu dapetin? Deket dengan Gitarolis, idola gue. Deket aja, nggak ada yang lu dapetin dari kedekatan lu itu? Ya ada lah, belajar sholat juga ada. Iya, gue saat itu anjing baru belajar sholat pas deketin almarhum. Iya. Nah gue belajar sholat, abis itu bapak gue, sampai sekarang kalau gue sholat keluarga gue imamnya, bapak gue belakang. Bapak gue tanya. Wah jadi riak nih. Nah, itu karena maksud gue belajar ininya, gue duluan yang ini, bapak gue dulu aja dah, kayak gitu. Bapaknya. Ya. Karena bokap gue dulu kecilnya di lingkungan keluarga. Bokap emang suka ngetes emang bokap. Iya, nah ini gue ada cerita dari nyokap, bilang gini, alah bokap lu pas tanya kan mau merit, agama lu emang apa sih yang bener gitu kan. Bokap gue bilang, agama gue tergantung jodoh. Serius bokap lu? Ngerit sama nyokap gue, ya udah dia di KTP itu. Ngikut nyokap. Ikut itu. Tapi kalau dari keturunannya ya Muslim. Cuman kan kecil sekolah ini terus kan, sekolah Katolik. Oh. Dan ikut tantenya yang Katolik. Iya, jadi iya. kan rancu dia, gue ngejalanin. Ya biasa itu, friend, di negara yang biasa gitu.
Plural. Plural biasa. Plural. Nah itulah makanya gue baru kenal sholat apa-apa ya gue udah kuliah dan akhir hayat gitu rolis kan berarti 2000 berapa? Di bawah 2010 kan? Ya hidayahnya lah ke lu lah jatuhnya tuh ya. Ada di situ. Memang dari dia sih, memang dari dia. Gue ngeliat dia memang. Gue tertarik ini friend yang tadi di atas meja berempat ketika SD. Berlima dong ikut. Oh iya berlima ya, Nikit ya. Lu nggak ada kepikiran, wah kayaknya kita nih emang jadi boy band atau superstar. Ada, waktu itu ada. Sampai kan dulu ada kartunnya ya, Nikit on the Block ya. Ada film kartun. Tahu gue, friend. Iya, lu udah punk rock zaman segitu. Enggak. Umur kan. Lu dia nggak sempet jalanin Nikit on the Block, berarti ketahuan gue umurnya lebih di bawah. Gua ngikut. Ya. Nggak ketemu Nikit on the Block karena Nikit on the Block ngetop dia udah punk rock. Kalau gue kan zaman itu belum kenal. Zaman Nikit on the Block gue belum tahu. Sex Pistols, Ramones, Rancid, Green Day belum nyampe di gua. Zaman itu makanya referensi ada di TV ada film kartunnya dan itu ada Too cute to teenage kalau gue gitu aja. ada bodyguardnya kan. Di kartun itu ada bodyguard. Gue lupa namanya apa. Biskuit apa-apa gitu. Gayanya kayak B.A. Barakus. B.A. Barakus apa? Di Etim. Mr. B. Kayak gitu lah, lebih gede lah. Sosoknya lah karakter. Gue punya teman badannya gede. Gue jadiin tokoh itu. Jadi gue malah jadi... Enggak, apa maksudnya sosoknya lu jadi manajer itu. Gue lupa biskuit apa siapa gue lupa. Bodyguardnya Nikit on the Block itu di film kartun selalu ada. Jadi gue punya teman dan kita kalau jalan pulang sekolah, jalan berlima, dia selalu di samping gue, kita orang ini. Oh iya. Untuk ngawal lu. Untuk mengawal kita berlima ini Nikit on the Block ini. Seakan-akan udah jadi superstarnya. Karena kan ditepuk. Padahal masih SD. Cewek-cewek kan juga tepuk tangan. Berarti SD udah puber juga lu ya. SD, iya. Udah ngeliat cewek juga SD. Belum kalau itu. Bukan ke cewek lebih ke lawan jenis dan gonong ini belum, tapi lebih diteprokin cewek aja sebenarnya. Kalau udah kenal gitu ya udah setelahnya. Belum gua ngincer cewek, cewek enggak, SD enggak. Enggak apa-apa juga, Pran. Kalau enggak apa-apa. Belum, maksudnya belum, tapi seneng main sama cewek, deket cewek, tapi belum ada yang pacaran lah, belum, SD belum. Tapi dikeprokin, disenengin gitu. SD. Dan referensi Nikit on the Block. Tapi yang di era lu anak kecil nggak ada ininya ya, kayak idolnya gitu. Ya kalau itu ya gue, ya itu dia nih. Abang tukang bakso tahun berapa itu friend? Ya di salah itu juga. Nggak masuk sama lu tuh? Nggak ketemu gue. Ya ada di TV tapi nggak ketemu, nggak dilagukan, maksudnya nggak di nih dengerin ini lagu ini enggak Lumba-lumba juga enggak sih, lumba-lumba. Ya tahu aja karena di TV bermain api ada karena kan tahu karena di TV kan adanya itu tapi nggak berpengaruh sama gua. Dari kecil udah edgy sih lu friendnya kan. Ya juga New Kids. Itu dia kan gue bilang nggak juga. Populer kan Nikit on the Block. Tapi seenggaknya pilihan gue Danny Wood udah ada kesana-sananya kayaknya. Gue bukan Jordan Knight. Apa Joe udah nggak mungkin, bukan. Gue milih ininya nih. Suaranya ngebas, nyanyinya dikit, agak tengil, mukanya juga nggak ganteng kan. Tampilannya dikit lah ya. Gue tahu liriknya we can have lot of fun. Udah Itu yang doang lain hafal. Yang itu doang kan dia. Itu doang nyanyi. Step by step ubi be itu doang kan. Gonna get dan itu gerakannya nggak ada kita latihannya asal aja. Nggak ada kita latihan satu muter, lain muter di kelas lah. Generasi TikTok waktu itu belum ada sih. Kalau ada lu kayak begitu lu. TikToker. FYP udah FYP terus. Habis lagunya gampang diplesetin jadi jorok, friend kalau New Kids. Iya, hengentof gue ngomong. Hengentof. Tak itu agak rock loh beatnya kan. Rock dari mana? We will rock you kan ada sih. We will rock you kan we will rock you rock. Ada gitunya. Hengentof. Gue gini-gini dong bagian gue. Nggak nyanyi, yang nyanyi teman-teman gue. Tapi itu grup terbentuk, namanya salah satunya gue menginisiasi itu. Wah, ini termasuk gue ngambil posisi gue Danny Wood, mengatur itu gue ya. Lu ini ya, lu Jordan nyanyi. Udah jadi Quincy Jones juga di situ lo. Itu Quincy Jones sebenarnya. Quincy Jones. Lu ganteng lu jadi Jordan Knight. Yang bikin Michael Jackson juga ya. Iya ya, balik gitu ya. Nikit on the Block, anjing NKOTB. Pin-pinnya punya poster-poster dan itu gue tempel dan itu gue mengidolakan kala itu nggak Itu dulu itu. Ada cewek di sekolah yang pakai tas New Kids on the Block putih terus ada jam dinding gitu kan. Iya. Wow. Ada, gue jam dinding gue juga NKOTB. Anjing, lu pakai tas itu juga? Oh, kalau tas enggak. Enggak. Kalau kaos Cobra ada satu. Cobra udah lo. Kalau kaos gue punya satu masih ada fotonya tuh Nikit on the Block merah tulisannya foto-foto mereka.
Itu. Kasetnya masih gue simpen 2 biji, masih ada kaset itu. Kalau kaset ya. Sama pin, kalau pin gue memang bikin. Jadi dulu pernah ada gini nggak di Jogja dulu. Jual-jualin juga? Iya. Jadi zaman ini pernah ada ini, apa yang ada grup di Facebook itu back to 80s, 90s gitu kan. Oke, ada komunitas itu. Ya, di Jogja sempat ada gitu-gituan. Ada terus gue di inilah diajak itu pelakunya orang media kan, orang radio, orang apa. Gue kan dulu di media cetak lah. Ya bokap, ya kan. Enggak, yang di Jogja, udah di Jogja. Oh, pas udah di Jogja. Era kemarin belum lama, berapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu era itu. Terus gue bikin, gue jadi apa ya era 80-an ya. Gue balik ke era NKTB, gue nyari jaket-jaket yang begitu. Terus gue bikin pinnya lagi, bootlegnya. Biasa kan bikin pang-pangan gitu, bikin kan. Nah, gue bikin yang masih ada, gue simpen, New Kids on the Block. Bikinnya tapi berapa tahun lalu itu, 5 tahun lalu. Waktu New Kids kesini lu datang nonton juga? Nonton. Kan ada privilege media. Oh iya. Yang dia main basket, lu ikut ngeliatin dia main basket? Lupa gue Senayan ya, di Senayan ya. Nggak tahu gue tuh ada satu. Konsernya ya Istora. Ada kan, yang berhasil nembus enggak kalau di Cipok sama Dani juga, apa Dani apa masih John katanya? Gue kecil banget itu kan karena diajak, karena gue seneng, terus gue diajak. Nonton gue kecil, ada siapa datang dulu, apa Gaban, Saripan datang dulu, nonton. Kan liputan ini, tugas kantor bapak gue kan. Terus dapat akses biasanya. Oh. Karyawan apa-apa kan, dapat invitation. Gue pasti nonton. Dufan itu apa dulu peresmian Puri Misteri, ketahuannya Puri Misteri udah lama banget. Peresmian Puri Misteri. Peresmian Puri Misteri. Jangan langsung berjarak, udah terusin sama aja. Sama Turbo Tour zaman itu. Wah, gue udah naker, friend. Launching itu gue hadir. Bersama majalahnya yang dia sebut SD bukan kawanku Steel, friend, tapi Ananda. Ananda Bobo. Tuh. Dan masih komplit sekarang, masih dibundel kan. Masih lo. Dia bokap dibundel per 6 bulan berapa tuh. Masih di rumah masih ada tuh di Jakarta. Enggak, ini udah waktu udah berlalu. Masih lu baca enggak? Enggak, kalau Ananda enggak, kalau majalah yang lain ya, Ananda udah jarang. Iya. Gua buka-buka paling ya, tapi jarang sih. Enggak, ya maksud gua adalah ketika media bertransformasi sekarang, iya. bahasanya pasti udah beda juga. Iya. Nah itu maksud gua. Iya. Apakah lu melihat itu juga? Iya. Ananda. Di Ananda, iya. Apa bahasa untuk ini ke anak-anak ya? Ya. Dulu kayaknya gue lihat itu satu deh. Tapi Kuncung lo baca juga waktu itu. Nah, bokap gue dulu di Kuncung sebelum di Ananda. Berarti mau nggak mau termasuk. Kalau tapi Kuncung gue nggak ngikutin karena gue pernah gede, iya ada ada. artefaknya ada. Nah. Tapi Kuncung bukan terbaru kan? Kuncung udah masa lalu zaman gue kecil. Gue karena bokap udah di Ananda. Bokap gue tuh terakhir Kuncung masih di Kuncung. Ada Ananda, bokap gue pindah ke Ananda. Ada IP Ma'ruf dong. Nah, Kuncung gue udah beneran nggak ngikutin Kuncung. Tapi ada artefaknya, tapi kan gue udah Jelita baca ini. Kuncung, Ananda, Bobo, Buyung Kilat ya kan. Bobo, Boni. Gajahnya Bona. Enggak, karena 74 apa 76 nih, Pren, 75. Gua? Ya enggak lah, klub ektis lah gua. Klub ektis lah, enggak, 77 aja belum lahir gua. Pang 77 gua belum lahir, klub ektis. Klub ektis, sepatu roda Olga, sepatu roda. Mencurigakan di majalah-majalah ini musiknya lo ya. Zaman lipstick sepatu roda gua masih diajak tante gua melawai itu, tante gua. Datang ke lipstick kan? Iya. Nah. Sepatu roda itu. Tapi kan gua kecil banget. Zamannya bucek dip nih, jangan-jangan nih. Keren. Merasakan lipstick. Sepatu roda ya melawai. Silent Morning masih bergema kan di situ kan? Gue kecil banget, tapi gue ada di ingatan gue itu ada tante gue tuh main sepatu roda, gue ajak, ayo ikut tante, gue ikut lihat. Terus di tempatnya ya lipstick ada itunya kan. Ya, kenapa nggak tumbuh kembangkan selera anak-anak lo itu, friend? Sampai sekarang. Sampai sekarang selera anak-anak kan. Teenager. Berarti kayak Boyzone lu ngikutin. Oh enggak, gue stop di NKTB, sorry ya. Nggak apa-apa. Kemarin aja di sini aja waktu Westlife datang itu tugas kantor gue juga, tapi kebetulan di saat yang sama gue ada main di acara custom gitu. Ya gue tetap di acara custom, nggak datang juga gue Westlife. Dan nggak ngikutin, nggak dengerin. Cukup di NKTB. Lock udah. Kunci udah. Selesai eranya. Udah nggak ada urusan. Kalau diterusin kan ya sekarang ya K-pop apa kan kesana kan. Terahnya kan. Oke, ketika genealoginya kan mungkin kesana. Tommy Pets lah itu ya. Tommy Pets juga enggak gue era itu. Enggak, karena enggak cheers kan. Tommy Pets kan lagunya ini. NKTB karena dia teenager. Ceria. Selebrasi gitu, lebih gitu NKTB yang gue dapat itu. Iya. Ada kembang apinya. Jangan lagu yang selebrasi tuh.
Selebrasi malam ini. Nah, ini kan masa kecil lo dengan apa namanya, bukan menirukan NKOTB. Masih kecil bahas kan KTB. Iya, kan masa kecil. Lanjut, ini, lanjut aja. Tebelin aja NKOTB. Dulu ingatan gue masih agak kuat kalau NKOTB, benar, masih agak kuat. ada dulu namanya Jackson 5. Yoi. Itu kan pasti lu di rumah pasti udah ada video dong. Ada Jackson 5, ada kaset ada. Iya, video itu kan. Audiovisual, video. Iya. Lu masuk juga Jackson 5. Jackson 5 kaset gue. Bukan tontonannya. Tontonan gue NKOTB. Oke. Karena itu gue dianggap tua kayaknya, apa nih? Jackson Nggak fresh 5. nih, tapi musiknya ada kasetnya itu. Jermaine Jackson kan, Jermaine siapa sih? Itu Tito Jackson. Tito, Jermaine Tito. Sigmund. Ada, tapi mendengarkan lagunya ya ABC. Ya. Mau tahun lah kalau udah sekarang. Makin kesini, kalau tahu ini aja gue tebelin bukan NKOTB. Lebih enak ya. Setelah gue tahu mau tahun ini kalau tahu dulu ini. Nah, itu maksud gua itu, Bro. Malah untung gue stop NKOTB-nya kan ketika. Tapi kan udah lu tonton kan? Apanya? Jackson 5, Ya, kata lu, iya. wah udah ketuaan. Iya, tapi nggak masuk. Nggak masuk. Apa kan itu? Padahal kan anak-anak juga. Nggak masuk. Kan bukan hari itu. Saat itu kan bukan hari itu. Udah kayak, generasi kemarin. Mungkin gitu ya. Dulu nggak ngomongin gitu. Tapi kayaknya enggak nih. Gue NKOTB. Nggak kalau lu Lau di Priuk. Lagu anak-anak zaman lu apa? Jelita ya. Ya banyak, friend. Ada yang namanya Cicak Usoyo. Heli guguk. Wah, dia tahu. Kemari guguk. Ayo lari. Di sekolah. Adi Bing Slamet. Copot giginya. Gigi mak copot. Bobby Sandora. Bobby Sandora apa tuh? Bobby, anak mama. Nana. Wah, lagunya kayak begitu, friend. Gua nggak tahu, udah lupa kan. Iya. Tapi yang pasti era Pus meong. ada juga. Penis Haryanto. Ada pus meong. Nah, ini kan gue nggak begitu ngerti kan, ketahuan kan. Alah gaya lu, biar gak kejebak lu. Tapi lagu-lagu yang itu masih lu dengerin kan berarti? Ya tahu kan di TV lah. Karena tahu sendiri zaman itu kan cuma ada TV kan. Maksudnya tahu TV radio. Kayak Heli, Guguk Kemari. Tahu. Masih tahu. Yang populer tahu. Si Mogok, si Jago Mogok itu gue taunya malah lagu anak-anak. Iya, Padahal dulu kan itu ternyata siapa lagu nyanyi ya? Titik Sandora ya, bukan? Titik Sandora. Iya. Tapi yang nyanyi dulu anak kecil kan? Iya. Oh gitu? Ada. Mogok. Tas 90-an, Pre. Iya, ada. Lagu odong-odong misalnya musiknya. Beda, itu Titik Sandora dari tahun 70. Iya, tapi di remake Di remake jadi sama lagu anak anak sekarang. Enggak, anak kecil jadi lagu anak-anak. Nah, gue jago anak zamannya selain lumba-lumba yang odong-odong. Ada lucu tuh anaknya kan, cuman emang di studio doang kan. Iya. Lupa siapa namanya. Si Jago Mogok, namanya ku berikan. Jadi di TVRI gue lupa itu siapa anak itu. Jadi ada dua lagu si Jago Mogok sama taruh ada lagu dia sendiri yang hehe hahaha. Lihat joget itunya aja gue inget. Oke. Tapi itu waktu itu gue tuh udah SMP ngeliatnya. Ya udah nggak masuk lah, friend. Apa? Udah nggak masuk. Sama ada satu lagi, cuman gue juga nggak masuk juga. Tapi gue ingat satu. Abim Ngesti kan anak-anak nggak waktu itu. Abim Ngesti. Dangdut, Raja Dangdut, bukan Raja Dangdut, Pangeran Dangdut. Oh iya. Akulah pangeran dangdut yang akan mengisi dunia. Gitu kan. Lu tampilannya rock kan, Kacau tampilannya suara rock. gue, Cang, ya. Parah ya. Lu dilihat aja, Cang. Gue pas inget reel itu yang gue inget, bro. Iya. Tampilannya rock kan dia, tapi kan karena dangdutnya itu nggak nyampe gue. Iya, berarti tiap era selalu ada tokoh anak-anak dengan karya lagu anak-anak. Iya. Ada. Berarti kayak Sherina, era lu tuh. Ya nggak udah mungkin lah, udah pangrok lu. Jelita dia. Udah nggak ketemu Serina, teman-teman tahu. Joshua beda ya. Obok-obok udah Obok-obok. Obok-obok udah. Kang Bakso. Itu sempat hit ya, sempat. Si Komo lewat. Si Komo lewat apa? Macet lagi. Gara-gara si Komo lewat. Ria Ene Susan itu kan gue udah remaja kan.
Ya nggak remaja sih, udah SMP gitu kan, era itu kan gue udah SMP. Ria Ene, Susan itu. Kalau sekarang siapa? Yang mana yang Masih anak-anak. masih anak-anak ya? Bukan yang membawakan karya anak-anak. Anak-anak membawakan lagu anak-anak gitu. Iya. Nggak Ada sebenarnya, tapi nggak ada yang sepopuler itu ya kayaknya ya. Iya, siapa kalau ada? Ya gue ada kalau temen nih anaknya gitarisnya Endang Sukamti, Dori itu punya anak, Sesha punya lagu, nggak punya lagu anak-anak, iya ada, Rap iya ya, ada gitu. hip hop ya dia. Nggak, cewek, kalau yang rap lain lagi anaknya siapa lagi nggak. Ada tuh, kalau dia punya album satu lagu kemarin gue liat materinya bagus, tapi nggak semeledak dulu ya. Nah gue nggak tahu nih kenapa dia nggak sepopuler lagu anak. Kita kan dulu nggak denger kita tahu ya. Ya kan TV ama ini kita kan dikontrol satu sumber. Jadi itu doang kita tahu. Sekarang tahu gue kalau di Jogja belum lama ya itu anaknya Dori itu punya album. Dori itu drummernya gitarnya. Oh. Punya lagu anak-anak. Si ini juga tuh si Riko mana, Fred? Korompis. Riko Moka. Riko Moka. Korompis. Korompis. Gawat nih. Itu anak-anak. Itu anak-anak juga ya. 50 nih, Fred. Zaman gua anak-anak, bukan anak-anak ya. Gitaris. Gua nyangka di film-film apa judul itu, gua pikir Mick Jagger beneran. Siapa tuh? Yang ada filmnya kan ada dia tuh, terus ada Boy George-nya, Oh, itu mah ini Sarsan Prambos. Sarsan Prambors. Lu gua pikir Mick Jagger beneran itu. Tuh kan. Gue aja kagak nonton itu. Dan gue ada punya gue bikin artikel itu di blogspot. Om gue dulu Jagger, gayanya Jagger, ini Jagger, kalau ada dia punya band namanya di Surabaya ya. Jagger lah, pokoknya stun banget lah. Sekarang udah nggak stun. Jagger. Dan gue liat kaset Jagger. Tuh gue sampai gede gue pikir Mick Jagger tuh om gue pikir. Kan gue kecil ngeliat om gue Mick Jagger. Di TV ada Mick Jagger, kaset ada Mick Jagger. Gue tau makanya om gue yang manggilnya om Mick Jagger waktu itu. Sekarang sih udah hilang Mick Jaggernya. Ini jangan-jangan ponakan lu juga manggil lu Om Gitarolis. Jangan-jangan. Ya nggak tahu. Nah kan gue gitarolis siapa ya nggak tahu. Om Gito. Kasih duit. Besok panggil lagi. Ada om. Aku ingin menjadi Mick Jagger, gue sempat tulis di blog gue tuh. Aku ingin menjadi Mick Jagger. Wah, gue baca tuh lo ada Japra. Ada Japra wawancara, iya Japra, Riko Korompis, gue DM, Riko Korompis gue Facebook, iya. Japra, isi ini Oscar Stun, horny. Stun. Jadi gue wawancara, aku ingin menjadi Mick Jagger artikelnya gitu. Itu tayang sama proyeknya Mahafis dulu, aku gue suruh nulis artikel musik, lu tulis. Apa ya gue pikir, aku ini aja deh. Itu lu yang nulis. Iya. Gue baca tuh. Aku ingin menjadi Mick Jagger. Terakhir sih statement itu aku capek ini Jaggernya mungkin doi kali ada gitu kalau kasih penutupnya gue lupa. Gue tuh seperti Jimmy Upster kali waktu itu gue tulis gitu. Penutup artikel ada lah tulisnya aku ingin menjadi Mick Jagger. Oke. Lu kenapa nggak bikin aku ingin menjadi gitarolis? Nggak banyak kan yang menjadi gitu. Itu kan subjektif. Gue kan ngomongin masyarakat di artikel itu, bukan ngomongin gue sendiri. Ya kan? Orang-orang yang ingin menjadi Mick Jagger gitu. Ya, setiap kan kota ada Jaggernya. Setiap tulisan ada pemikiran penulisnya di situ, friend. Bukan sekedar pandangan doang. Gua kan pengamatan, memang Dia tulisan pengen objektif kali. tulisannya nggak tulisan subjektif itu gue memang tulisan. Bisa lu begitu, friend ya? Iya bisa. Bisa. Bagus. Itu di blognya namanya juga Aku Masa. Jadi memang aku dan masyarakat. Akumasa.org nama ininya ya, websitenya ya. Artikel itu masih ada di lu cek webnya masih buka? Masih ada. Akumasa.org ini forum Lenteng. Di situ gue tulis itu. Jadi memang tulisan aku dan orang-orang di sekitarku. Temanya itu, maka terus habis request lu nulis musik dong. Jangan bener sih, paling gampang di banyak pengikutnya emang Jagger sih, friend ya. Jagger, gue apa ya? Jagger aja deh. Itu kenapa ya? Memang medianya nggak banyak sih waktu itu ya. Jagger. Cuma sampai sekarang juga masih banyak, friend ya. Apa itu? Beranak pinak itu. Iya, Jagger ada dan berlipat ganda. Selalu ada di mana di tiap kota ada Jagger. Jogja juga ada Jaggernya. Sampai gue bilang, dia mah main lagu Rolling Stone duluan sebelum Mick Jagger lahir dia udah main Rolling Stone. Pas lu kuliah juga ada Jagger-Jaggeran tetap ada. Ada. Zaman gue kuliah zaman nongkrongnya lu di UNAS ada suka main di Titip juga dulu ada Darwis namanya. Nama bandnya Rumput Ijo. Jagger kayak tapi musiknya Zeppelin dia nongkrong Zeppelin. Ada bandnya suka main di tim juga, tapi dia di tim nongkrong di depan. Tahu gak Darwis istrinya tahu. Istrinya anak kampus. Iya. Istrinya anak kampus. Anak 2000 yang matanya apa? Coklat. Jagger, iya. Istrinya iya. Cakep, jilbab, tinggi. Iya itulah, iya. Bukannya Darus anak ini dia. Darus UNAS, kuliahnya UNAS. Oh anak UNAS dia. Sastra UNAS. Emang tampilannya emang Jagger, gayanya Jagger tuh, Oscar banget. Oscar. Emang tapi bener bawain lah Zeppelin. Iya. Itu di artikel itu ada juga Darwis, Oscar, Japra. Darwis Jagger. Tapi dia nyanyinya nggak Jagger lah. Zeppelin. Darwis Plan. Darwis Plan. Tapi perawakannya Jagger. Lika-liku gerak-geriknya Jagger gerak-geriknya. Tapi nyanyinya
apa lagunya The Zeppelin yang blues tuh. Since I've been loving you. Since I've been loving you. Nyanyi tuh. Andalannya itu. Iya gitu. Since I've been crying. Terakhirnya gitu. Ada gitu-gitunya. Darwin. Bijis dong bro. Falsetonya. Karena gue nggak bisa niru Plan, jadinya bijis. Karena kan gue Rollis, Daily kan gitu, falseto kan. Jadi gue nggak bisa ngikutin Zeppelin. Kali kayak gue ngikutin Zeppelin, Rita. Jadinya Rollis. Kan gue kan Deli. Gue jadinya Rollis. Udah ngomong Deli, udah cerita. Maksud gue mau tadi tuh niat gue mau menyanyi seperti Zeppelin, tapi yang keluar malah Rollis. Jangan paksakan, memang nggak bisa gue jadi Zeppelin. Gue Deli. Daily Rollis, Daily, Boni, apal semua gue. Tengku Julian Iskandar, gue sampai ketemu gue sama Tengku Julian Iskandar. Tapi lagu Kemarau Jimmy apa Manopo, apal Kemarau. Kemarau apa? Lagu ini kan Piala Kalpataru kan. Tuh. Kok tuh? Baru ke Kemarau lama udah Kalpataru kan. Ya, lagu yang dapat lingkungan hidup ya dari Tahun Emil berapa Salim. tuh, Fred? Emil Salim. Tuh, Emil Salim. Kabinet 4. Kabinet pembangunan 4 atau 5. Menteri lingkungan hidup. Jelita lo, friend. Itu lagu apa band rock ya, biasanya dia bilang apa ya, rock mau apalah, mendapatkan piala Kalpataru, piala lingkungan hidup. Lagu kayak salah satu lagu Kalpataru. Nah, panas nian kemarau ini, rumput-rumput pun merintih sedih. Lah itu kan Deli bukannya gitu. Ya bukan. Kan tadi pertanyaan kemarau lu tahu? Ya tahu lah. Ya Deli. Dapet Deli Kalpataru. Boni itu kalau nih. Oh, Boni itu ya? Kalau nggak salah ya Boni sama Deli lah, antara pokoknya bukan gitu. Kalau nggak Boni ya Deli. Bukan gitu. Mengapa ya itu Deli sama Boni lah. Mengapa hutanku hilang? Ya gua kalau ini Rollis setangkai bunga. Setangkai. Nah, itu yang masih lama yang banget ya. 60-an kan. Itu juga gara Ardito, friend. Mau dibawain sama Anjing tersentuh. Belum Gito pernah sih gua kurang kalau Gito. Tapi perawakan lu ada gitu-gitu nyekribo. fisik sih Lebih gitu aka ya, lebih ucok ya. Wah, gue pernah pas ngedit tuh, friend. Wah, Aka nih. Ngedit film. Kribo. Enggak apa-apa. Gimana, friend? Ucok banget nih. Gimana emang? Yang ada apa? Enggak, bukan siluet, yang ada pencahayaan gimana, lampu-lampunya ada dong yang Ini nih, ya kan? Yang bagaimana? Ya. Ucok. Aka nggak begitu ngikutin kalau gue Ucok. Aka nggak begitu ngikutin. Nggak begitu ngikutin. Makanya gue baru denger cerita kemarin sama Bang Denny MR tuh yang cerita terus dia lompat itu tuh baru ini gue denger cerita. Oh, yang pas di Solo. Di Solo kemarin Lokananta kan dia cerita. Ya, banyak cerita-cerita yang diedit sih kalau sama dia. Ya. Wih, kalau lagi gak ada apa-apa ya cerita. Pas kamera aja. Ya, wartawan yang anu lah. Udah banyak asam garamnya doi kan. Lu gitu. sekarang masih ngeband, friend? Ngeband ya mengisi masa muda aja. Nggak ada yang gue terlalu serius ngebandnya. Ini emang udah menjelang banget ya. Mengisi masa muda itu udah menjelang banget. Menjelang tuh. Menjelang. Lepelita tadi. Nggak dari dulu ya gitu juga gue. Ya kalau gua ngeband beneran mungkin gua lebih hebat dari The Upstairs sekarang. Kenapa kagak lu lakuin? Kagak lah, gua kayak apa ya di musik yang ini kayak nggak rutinitas gua di atas panggung. Gua seneng manggung tampil di keprog tapi kayaknya nggak jadi rutinitas gua. Kalau gua ya. Ini agak absurd deh. Enggak bener. Ini tampilan lu aja udah kayak lagi manggung ini nih. Iya kan? Rambut berwarna-warna, Baru bangun mata tidur, kan? berkaca-kaca. Baru bangun tidur langsung diajak Mata ngobrol. berkaca-kaca. Iya. Emang panggung ada apa masalahnya sama lu, Fred? Enggak, rutinitasnya. Maksudnya rutin musisi bikin lagu ini, harus ini tanggung jawab ini, tour gitu kayaknya. Tapi gue di balik layar gue seneng. Sampai sekarang kan gue di situ. Ya sama aja kan rutinitas. Ya beda kan sebagai orang di spotlight. Gue kan nggak terlalu anu dengan spotlight sebenarnya. Nggak seneng yang berbau populis? Iya. Ah, yang bener kan. Enggak, maksudnya di depan layar ya, di depan panggung gitu. Wow, gitu semua orang. Gue agak. Oh, tapi kan ngeband.
Ya kan ngeband kan makanya begitu aja ngeband. Seperti yang lu tahu kan, lu tanya gue punya band gue ada berapa lagu, lu pasti nggak ada yang tahu kan lagu gue. Ya makanya ya kita kan? pengen cari tahu. Ada band ada, ya iseng-iseng aja, iseng-iseng. Rockabilly ada satu. Punk ada. Ya Remon Score lah lebih ya, maksudnya ke Remon punk juga enggak. Oke, Band hardcore yang, ada. Enggak hardcore, reggae malah. Reggae ada juga. Dub reggae. Lintas genre lu jatuhnya nih ya. Ya kan semau gue dan seketemunya temen yang ngajakin aja. Bikin ini, ayo Remon, kita bikin Remon yuk, ayo. Lu jadi siapanya Jadi tuh? Joy, ya, jadi Joy. Jadi Kan gue juga hafal kan Remon. New Kids dong, Pren. Bikin New Kids dong. Harusnya ya. Nggak nyampe juga gue skillnya kan. Kalau dibikin New Kids nggak nyampe juga. Oke juga sih itu ide, belum ada juga. Bikin boy band lah. Bandnya ada. Berarti poinnya sih sebenarnya masa kanak-kanak lu menyenangkan lah ya. Menyenangkan loh kalau ngomongin masa anak-anak Masa gua. SMP lu yang akhirnya yang gelap lah jatuhnya ya. Tapi menyenangkan. Iya, semua menyenangkan. Lu tahu. Gue ngomongnya menyenangkan, tapi gelap kan tergantung dari kacamata siapa kita ngomong gelapnya. Lu ngomong gelap kan berarti frame lu kan udah, gelap nih lu Gua kalau punya temen SMP 4 tahun biasanya nggak bagus ke depannya. 4 tahun. Ini kalau kagak penjahat, blow on, udah Udah. itu aja. Nggak ada hal lain. Gue nggak dua-duanya sih, jahat kagak, blow on-nya nggak juga kan. Nggak juga gue nilai gue bagus-bagus kalau. Ya, kenapa tinggal kelas? Karena banyak mata pelajaran yang gue nggak suka, gue nggak ikut ujian. Itu aja kan gue bilang tadi di final examination apa ya? Exam, final. Well, ujian akhir lah. ujian kenaikan. Ya, lu. udah fuck off lah istilahnya. Waktu itu lu ingin seperti apa sekolah, Pren? Apa ya? Gak ada bayangan sih gue sekolah, tapi gue udah zaman SMP ya gue udah kenal Schools Out, udah kenal The Wall, We Don't Need No Education, membekas. Tapi nggak sepilosofis itu ya, maksudnya nggak, tapi itu kayak ada pengaruh Schools Out for Summer, udah yang fuck school lah. Tapi gue tetap gue jalanin sekolah gue bener, nggak bolos, gue sekolah nggak pernah bolos, makanya mak gue bingung gitu. Lu sekolah nggak pernah bolos, berangkat dianterin pulang dijemput, kok bisa nggak naik kelas. Di sekolah lah, gue di sekolah nih. Gue juga bingung dari tadi Bapak lah. Iya, di sekolah ya. Nyokap gue di bilang bukan pesan ya, nyokap gue kalau gue sekolah itu berlaku sampai SMA. Gue punya satu buku namanya buku orek-orekan. Jadi apapun mata pelajaran gue di situ. Sampai rumah itu dicatatkan baru pelajaran sejarah, catat diulang di buku sejarah. Itu gue begitu padahal gue belajar di rumah gue begitu. Ya, teknik wartawan kan itu kan. Iya. Jadi gue udah mencatat nih. Tadi itu buku orek-orekan. Itu sampai SMA berlaku. Dari SMP sampai SMA. Baru lu tulis ulang ke buku. Dan itu diperiksa sama mak gue. Mana buku lo? Nah, kok sampai nggak naik kelas? Bilang blow on kan enggak loh. Lah gue kan nanya pelajaran sejarah SD, sekarang gue hafal geografi, gue hafal. Matematika. Kagak. Kimia, fisika, kagak. 7 kali 6 berapa, Pre? Nggak tahu. Serius? 7 kali itu 14 ya? 7 kali itu berapa? Nggak tahu gue lah, bener. Nggak apa-apa. Ya, Kacau. Kalau udah 7 kali 6 berapa? ya gue tinggal tanya orang yang sebelah gue aja tahu. Gue pakai kalkulator aja kadang salah kok. Waduh. Kemarin gue ngejuriin anak-anak. Baca maps bisa. Bisa. Apalagi utara selatan di Jogja gampang. Tahu gue maps ini bahaya bisa. loh. Map bisa gue. Maps kan matematis tuh, Pren. Tapi kan nggak angka, nggak ada kali-kalian jumlah-jumlahan. Kuadrat, pagi, berapa nggak ada. Akar by the berapa. way, lu orang apa, Friend? Maksudnya suku apa? Bokap gue Cirebon. Cirebon. Nyokap gue Bukit Tinggi, Ngadak. Padang. Lu Padang berarti kan? Matematika. Aduh. Kagak. Gila nih. Enggak, gua ngebacanya kalau kepadangan gua lah. Terah Padang itu ada yang matematika jadi terah pedagang. Gua Padang tapi terah gua nggak ke sono. Jadi apa? Sultan Syahrir, Tan Malaka, Memikir. Hatta ya gua nganggap aja pura-puranya begitu aja. Atau matematikanya jago. Ya, tapi kan di kepalanya kan nggak dikenal sebagai guru matematik, dia sebagai tokoh bangsa, ya kan, proklamator. Bapak Pergerakan, ya kan, koperasi. Ya. Tapi kan yang gue lihat bukan angkanya, tapi aktivismenya Hatta membuat koperasi itu yang gue baca. Bukan dia jago ngitung, dia ini enggak itu yang gue lihat. Tapi gue kayaknya terah Padang gue di situ kayaknya. Di pelukis ada yang namanya Picasso. Lukisannya ngacak-ngacak. Orang yang ditiru ngacak-ngacaknya. Ternyata realisnya jago banget. Iya.
Iya. Ya lu harus realisnya jago, lu baru bisa ngacak-ngacak. Iya sih, bener juga. Tapi kan gue ngeliatnya sosok, spiritnya gue yang ngomong, esoteriknya. Iya kan? Nih kalau kata Om Robo brandnya kan, sedapetnya aja. Sekenanya aja. Sekenanya aja. Bisa ngitung samping ini gue. Gak bisa gue bener. Kacau. Ini udah ada skenario. Tambah-tambahan kalau enggak juga, gue kalau belanja kan berapa ya? Oh, masih yang penting gue tuh ada kembali berapa ya? 43.000 misalnya gitu. Gue ada gocapan ya, masih kembali. Gue tungguin aja kembaliannya, mau kembalian berapa masuk kantong. Dan gue yakin itu nggak ada urusan dengan rezeki kan lo tadi kan rezeki urusan skena. Bener, ya kan sekarang gini Fred. Ular ketemu ular, muaranya diangkat sebenarnya Fred. Lu setuju nggak tuh? Ular ketemu ular. Muaranya diangkat. Mantep tim apa yang Diserahkan pada ahlinya kan. Ini juga jurusan gitu, serahkan sesuatu pada ahlinya. Ya udah gue bab menghitung-hitungan, serahkan pada ahlinya aja. Setuju. Emang sih kita juga nggak apa-apa. Leadernya ada nih doi brand. Ya. Positifnya ada leadernya. Iya, iya. Ya makanya sampai sekarang move-nya masih terjaga kan. Keren friend gue sendiri. Lu di Jogja berapa tahun brand jadi? 2010 gue masuk tinggal menetap gue 2010. Kalau mainnya udah dari zaman kuliah udah sering Bolak-balik lah ya. Bolak-balik. Tapi emang cinta lo ya sama Jogja. Iya, seperti ikan dalam air kalau gue masuk Jogja itu. Jadi gue masuk dari keluar kota, mau dari arah timur, masuk Solo, Klaten, dari barat, dari Wates, dari utara, dari Magelang gitu. Anjing, udah. Itu Utara gue selatan udah aman, Bray. masuk Jogja itu gue seperti ikan dalam I'm home. So. Karena gue nggak ada keluarga sama sekali, nggak ada nyokap Kan bokap keluarga gue lu di sini. Ya gue membentuk keluarga di sini, memang maksudnya nggak ada keluarga ke atas, om tante nyokap bokap. Kayak Denny lo friend ya. Dan manusia ikan. Ketemu air. Denny manusia ikan. Gue tadi baca Denny siapa ini? Denny Malik, ya kan? Denny MR. 50 nih. Denny Malik juga udah nyebut Jalan Denny sore. Malik. Nah itu lagu anak-anak kan zaman itu. Denny Ya. Caknan. Denny Frust kalau Denny gua. Bros, Monkey Boots, Monkey Boots. Denny Malik, Jalan Sore. Denny Malik. Enggak, lu selalu menuliskan tentang masa lampau. Lu sendiri orang dari masa lampau bukan sih? Gak tahu ya kalau cari gitu-gituan ya karena selera, ya, maksud gue itu mungkin selera kita yang seneng kan di era kita kecil itu kan. Itu udah, dan abis itu gue ketika gini, kalau ngomongin musik, gue gak ngikutin tren musik itu setelah SM era The Strokes tuh ada apa tuh? Itu udah terakhir dan itu gak ngikutin The Strokes dan irisannya itu gue gak ngikutin udah. Dari 2000 lah Iya, di era itu gue mundur, gue menggali musik-musik ke belakang sampai kaset-kaset nyokap di rumah yang dulu Bimbo tuh gue apaan gue denger, Real Chris yang tadinya musik aneh gue suka, LCLR yang memang gue suka gue tambah suka. Iya. Di era itu, jadi di era 2000 gue masuk kuliah, gue menarik mundur selera gue, jadi gue nggak update hip metal tuh gue nggak ngikutin. Nah, kalau The Strokes semua udah lewat hip metal dong. Iya maksud gue penanda zaman adalah musik yang buat gue baru, musik baru apa yang lu seneng gitu. Kalau itu ya sekarang kan gue yang Ari tetap ngikutin juga, tapi tren luar terutama ya. Kalau lokal gue ngikutin ya karena pekerjaan juga kan. Apa namanya ya era The Strokes itu, yang masuk maksud gue yang suka itu, bukan yang gue tahu ya. Yang gue tahu lu suka ya The Strokes itu, gue juga nggak suka banget, nggak menggilai juga. Ya terakhir ya apa The Stone Temple Pilots era itu udah. Nah, kan. Lengkap gue Stone Temple Pilots kasetnya lengkap. Khatam gue. Ini kan dalilnya kan Scott Weiland ada rambut merah kan. Ke atasnya Bowie rambut merah. Johnny Rotten ngikutin Bowie terakhir. Bowie, Johnny Rotten, Scott Weiland. Ya Uya Kuya juga begini, friend. Lo lebih terbuka mainnya, friend, ya kan? MCR. Stone Temple Pilots. Oh, Enggak, MCR nggak ngikutin gue, udah nggak ngikutin era itu. Nggak nyampe, maksudnya udah nggak dengerin. Abis itu kan era-era di situ di saat itu kan karena musik lokalnya
bagus di saat itu kan. Iya. Di saat itu kemunculan upstairs itu gue, supaya gini. Enggak benar. Benar, lu tanya teman-teman sebaya gue. Iya. Enggak benar. Ya sebelum dia naik dulu lah, rute kan sana. Karena gue zaman SMA. Cara dia bernegosiasi nih, Fred. Kagak. Ini gue beneran. Ini kan lu mau cerita gue di era anak-anak kan. Nih ketika remaja, terutama SMA, gue main di kampus karena ada abang-abangan yang kuliah di situ. Abang gue SMA kelas 3, gue kelas 1 masih main, dia udah masuk IKJ. Gue sering dibawa dia acara band-bandan, bawa gue jadi ngeliat band-band aneh apa. Gue dari SMA ya yang gue tonton salah satunya ada Lulu Orang. Dan tontonan gue tuh ya Naib Rumah Sakit pasti kan ketemu itu gitu. Tapi itu teman-teman sebaya gue juga banyak yang masuk situ kan kuliah, jadi sering nongkrong berteman, irisan ya, Jo, geng-gengnya Opai, AO, Rio kan teman gue nongkrongnya zaman SMA. Rio Wacos. Gitu. Jadi Udah Club Project juga dong lo. Club Project ya, makanya kemarin gue ngundang ini versi Klakustik, gue paling depan. Apal kemarin di Prambanan Jazz. Itu doang dalam satu hari gue tonton. Nyanyi apal mati gitu. Kayak lo. Gua kira tentang kita. Semua, friend. Singelong dia waktu di Solo. Wah, ketahuan nih basicnya. Segala hasrat berseri. Lagu favorit gue itu tentang kita. Ting tung tung ting ting. Itu udah. Kemari. Dua album pertama Cam. Kemarin Prambanan Jazz dia, tapi edisi Klakustik ya. Jadi akustik dia, Klakustik lagi pakai ini. Akustik. Lu belum datang, lu bilang, Klakustik. Lu datang pas di Dewa, lu baru datang kemarin. Ya, sibuk, padat ya. Lagi lebaran seni rupa di Jogja. Perhelatan seni dan budaya yang marak di Jogja. Jangan siang gue datang, ntar sore gue kesini dulu. Datang udah mau bubar dia datang Denny Caknan sama Dewa. Bener lu tadi ngomong Denny Malik dia Denny Caknan bener. Dia datang pas Denny Caknan. Malik, Denny Caknan gue Denny Frus. Denny Emer lu. Denny Emer. Soundman yang anaknya suka ngelukis siapa, Cang? Alah. Trisno, anaknya Trisno. Gede-gede ininya. Karya gede-gede. Bagus loh. Bos. Kemana sih PA? Lain. Ya. Repil tadi nggak bukan haus. Gue udah tadi nyari air itu. Ini keasbakan apa kena abu rokok? Ini pas gue makan juga agak ada rokoknya. Ketiup. Minoritas. Cuma di ngobrol doang gue minoritas. Yang lain lu kalau dominasi. Kalau di kereta lu minoritas. Jadi gitu, Fred. Kita berdua senang sama kiprah lu. Ya karena kita kan ngelihat lu waktu masih belangsak-belangsaknya, ya kan. Sekarang sosok nih, ya kan. Sok-sokan. Sok-sokan. Lu bikin Prambanan Jazz. Yang menarik dari situ apa, friend? Ya, kalau di Prambanan gue karyawan ya, gue baru ya, istilahnya baru 2-3 tahun ini gue Prambanan baru ikut 3 tahun ini. Ya menariknya ya, kalau gue pribadi personal ya, gue bisa kenal langsung, tapi kadang nggak enak juga langsung kenal gitu ya, kenal langsung dengan idola-idola gue zaman gue kecil, Paris RM, Chandra Darusman. Nah ini gue dari Dukun. Tarik ini nih, Fred, maksudnya. Anak kecil sebenarnya anak kecil ini kagak tertarik lagu anak kecil kayaknya kalau gue lihat sih ya. Satu dia mungkin nggak tertarik, kedua nggak ada yang mengenalkan, nggak ada yang mempopulerkan, nggak ada nggak ada yang aktivismenya lah apa ya istilahnya, yang strategi kebudayaannya mungkin ya apa ya istilahnya bahasanya. boleh. Iya nggak, apa istilah bahasanya? Udah kedolo-doloan gitu. Aktivismenya. Kagak perlu kagak sih lagu anak-anak sekarang gue bilang gitu. Kalau gue perlu, kalau gue lagu yang sesuai usianya ya. Gue tadi ngomongin nih, gue apa? Punya bayi lah waktu itu. Ya. Wah, gue siapin lagu-lagu anak-anak nih. Sempat ada tuh namanya Popzel, my friend. Popzel. PO, jadi antara pop dengan puzzle kayaknya sih di Popzel gitu. Kawan-kawan gue juga yang bikin. Tapi ternyata notasinya sulit memang orang-orang sekolah. Gak tertarik anak gue. Gue setelin. Popzel, wah nggak tertarik nih. Oke. Karena nggak menggeser. Gue ngeliat tertariknya mana gitu. Tertarikannya. Sherina juga. Iya. Waktu itu anak gue masih kecil kan ya, masih main-main toddler banget gitu. Kagak tertarik juga nih. Tapi pas dikasih itu ya libur telah tiba, siapa namanya? Yang kita dulu ke rumah dia waktu pandemi. Alah, iya tuh yang udah mama ya. Tasya.
Wah, beda loh. Iya, iya. Reaksinya beda. Hore. Anak gembala. Iya enggak kan? Libur telah tiba. Hore. Hatiku gembira. Nah, yang gitu loh Nah, gua lagu. Gue denger emang doi senengnya yang nadanya ini anak kecil langsung tuh joget-joget. Terus pas ini apa? I love you, you love me. Kan bukannya I love you, you love me. Nah begitu nyanyinya. Gitu aja terus langsung meluk gue. Ih, oke juga, gini doang langsung. Oh ternyata dia yang simple, friend. Buat anak-anak kan. Ayo coba. Jeng, goyang lu. Let's go. Oh. Persis anak gue ya gitu juga. Tapi kan kalau dikasih itu kan negatif semua isinya gitu. Iya sih. Kalau liriknya. Iya, kalau secara ini. Tapi emang sebenarnya anak kecil itu nggak membutuhkan hal yang jenaka. Jadi orang tua itu mikirin jenaka nih, tung. Kesel anak gue pernah dikasih yang tung gitu. Lagu favorit anak gue aja, paling favorit lagu dia itu apa The itu? Sneakers, I'm Not Okay, Eko Remon. I'm not, hafal. Walaupun dia belum bisa bahasa Inggris dan nggak ngerti artinya, tapi musiknya kan Remon ya. Tapi di gua kasih Remon belum. Iya. I'm not okay, I'm not okay, ulang gitu. Tapi dia bilang I'm not okay gitu. Everything's not okay. Karena suaranya cempreng, itu liriknya simple bolak-balik. sampai ke dia ulang Simple, lagi. simple. Sebenarnya Iya, gitu. klipnya di pantai, pakai jaket kulit di pantai, balik Kuta Beach kan, The Sneaker. Ya. Diulang-ulang lagi, sampai ini. I'm not okay, anak gua itu dikasihnya hari gini. Nah, yang menarik tadi kalau ngomongin itu apa Prambanan Jazz ini kan ada program Jazz Kid. Kebetulan gue jadi salah satu jurinya. Itu anak-anak usia Lagi mencari 7 tahun ya. baru ya? 7 tahun sampai gue lupa 13-14 tahun lah umur segitu. Itu mencari bibit-bibit baru, ada di kategori vokal, kategori instrumen, semua itu ada. Dan itu kalau gue lihat, gue perhatiin semuanya itu memang anak sekolah musik. Karena bermusikalitas tinggi. Iya, masuk musik tinggi yang gue sendiri nggak bisa nyanyi begitu, main musik begitu. Iya, bener. Jago main drumnya, jago banget, ini jago banget. Tapi kemarin gue jadi juri salah satunya, yang pengen gue penilai adalah makanya gue pilih salah satu kategorinya apa aja, yang lain kan ada kategori skill ini harmonisasi karena jurinya ada anak seni musiknya kan. Pasti, pitching. biasa. Itu anak kecil ini kan playthrough kan? Iya, anak 7 tahun sampai 14 tahun kalau Tapi nggak ngeband kan playthrough. Iya, Sendiri. satu sendiri. Tapi dijadiin big band. Nanti di Prambanan Jazz itu ditampilkan band itu. Jadi kita kan Prambanan Jazz 2 minggu, selang 1 minggu kita pilih yang terbaik. Dia dibandin, nanti dia tampil sebagai band. Oke. Nah, tapi dari babak seleksi itu, gue hampir nggak nemuin, mungkin cuma 1-2 yang kesesuaian pemilihan lagu. Yang sesuai umurnya dia, misalnya kayak tadi ngomong aku adalah anak gembala. Ada satu yang nyanyi lagunya Sherina itu apa yang ada satu gue baru tahu itu lagu Sherina. Itu. Bukan ada lagi aduh pokoknya ada satu Sherina. Ini kok ini cocok nih lagu buat oh lagu Sherina. Gue juga nggak ngikutin ya Sherina. Tapi ketika dia tampil dengan dandanannya dia, lirik lagunya, tema itu sesuai dengan umuran dia. Iya. Yang lain itu ada bayangin. Broadway dibikin sama orang tuanya. New York apa LOVE nyanyinya cengkoknya bagus, kualitasnya bagus, tapi buat gue terlalu ini belum umuran dia nih gini. Dandanannya dibikin begitu. Iya. Nah, ini kan gue ngeliat bukan berarti anak-anak tuh pertanyaannya bukan berarti anak-anak nggak punya lagu ini karena mungkin tidak disodorkan. Nggak, ya itu tadi dalam skup yang lebih luas tidak ada strategi kebudayaan yang mungkin itu tadi ya. Bahwa dari mana itu harus dipikirkan itu. Segala nggak ada anak-anak yang kita ngomong ini karena ngomongin hari anak ya sekalian ya gue punya anak juga ya kan. Jadi nggak ada yang cocok di umuran dia gitu. Kalaupun ada anak gue kan masih bayinya banget lagu-lagu Cocomelon. Tapi sekarang udah enggak Jimmy. Udah nggak masuk lagi. Udah enggak. Cepet. Sekarang udah dengerinnya udah apa The Sneakers, udah Cranberries. Maknya kan denger Cranberries. Ini siapa mak? Dia gitu udah ini siapa gitu. Dia siapa? Anak gue cewek. Dan dia kebiasaan itu ketemu sama yang dia nyanyiin SID dengarkan ini siapa? Om Bobby. Kemarin gue ke Bali ke rumahnya Bobby, ini Om Bobby kenal. Ini siapa? Kan gue puter YouTube kan kadang shuffle. Ada ada siapa Om Jimmy gitu. Tapi lucu tuh. Walaupun belum pernah bagian ini siapa tuh? Iya, walaupun belum pernah ketemu sama dia nih pas lagi dia ke Jogja kan anak gue lagi luar kota kan. Terus ini siapa? Rebellion Rose Om ini.
bini gue setel Blur, ini siapa? Om Demon gitu, ayo kita ke rumah Om Demon. Karena dia ke rumah Om Bobby udah. Ini siapa? Om Jering, ke rumah ini Tante Ika ada band Jogja gitu. Ini siapa ini? Dia tahu ini siapa Om Demon, jauh rumahnya. Soalnya kalau anak gue kan rumah sakit. Dia pas gue lagi remake Kuning, dia denger mulu tuh gue nyanyi Kuning. Nempel sama dia Kuning tuh. Terus tiba-tiba rilis ini kan, yang di M-Block Duniawi, yang pertama, album pertamanya si Arif. Iya. Nah, Duniawi, nemplok Nyampe loh, dia. sama band rumah sakit nemplok. Tiba-tiba buka puasa nih di rumah gue. Ketemu. Starstruck, friend. Oh iya. Starstruck. Apa-apa, teman papa. Jadi om gitu jatuh, gitu-gitu, friend. Ngeliat Arif tuh kayak gitu, starstruck. Wah, kena starstruck nih kayaknya gue nih, udah biarin lah ya ini. Tapi berusaha ngomong terus. Terus tiba-tiba besok-besoknya gue dengerin lagunya ini, Jesus and Mary Chain. Wah, Pak ini teman papa juga. Ntar gue kenalin malu. Jadi semua yang gue setel dianggap temen gue. Iya. Karena ini teman papa juga nih. Yang ini enak lagunya nih. Uset gue. Ya ntar gue kenalin. Nonton Sangkakala ngeliat Aceh kan, Rudi Aceh ini ada kembang apinya. Teman tuh. Apalagi Aceh Gelgel, terus Aceh juga sama anak kecil kan. Om Aceh, Pak, nonton panggil Babe deh. Nonton Om Aceh. Dari nggak ngomong Om Blangkon, Sangkakala enggak, Om Aceh. Oke. Om Aceh lagi gitu. Ngeliat gitarnya yang ada kembang api. Apa gayanya dia gel-gel gitu. Waktu TK dia lihat ini, almarhum Eben. Oh, Burger Kill. Tapi bukan Burger Kill-nya, mesin tempur. Terus aku bawain dobek. Wah. Nyampe dia. Tawa-tawa nyampe. Wih, musik kayak gini nyampe. Di sini gue friend. Pertama naik sepeda kan, ngeliat. Apa pengen lihat terus. Gue taruh sini. Wah, it's not that crazy. Udah gitu aja. Nyampe tuh. Balik kan. Cocok. Ngomong-ngomong apa kayak topeng. Nah, udah anak kecil demen. Tapi berarti Sundancer demen dong nih berarti Om Robo nih. Demen ya. Firasat. Demen ya, Firasat. tong Teratak. Lo. Tapi ketawa-tawa. Lagu-lagu yang tadi lu sebut ya kayak gua Eko tuh lagunya The Sneakers ya. Lu Disco Darurat anak gua seneng banget. Ada Rebellion Rose apa segala macam. Kalau lu itu lu ke anak lu ketika dia mendengar lagu itu yang lu ada nggak sih yang lu takutkan ketika dia denger lagu-lagu yang apa istilahnya lagu side stream apa lagu apa? Gue yang takut sih Nirvana. Apa yang lu bikin lu takut? Efek sosoknya Kurt Cobain, liriknya Nirvana, dandanannya mungkin apa-apa. Liriknya kan negatif semua. Jadi sebenarnya sih kalau gue bilang sih anak ini sih tone anak kecil mah sama. Sama aja. Jadi dia senangnya apa gitu. Misalnya ada teman anak gue dengernya Dream Theater, memang babenya begitu. Iya. Oke. Babenya dengerin. Pagi-pagi udah di setelin, dia lagi tidur masuk ke Iya, kupingnya. ya kayak kasus gua Gitorolis itu Tanpa kan. ini. Nah kalau lu kan emang zamannya Gitorolis. Lu emang menggito lu. Iya kan? Ya anak kasus gua tadi, anak gua kan juga Tapi di emang setel anak itu. kecil emang intinya mau nadanya lebih simpel, lebih simpel. Tapi kontennya nih sebenarnya gitu. Nah, lu menjaga juga ya sebagai orang tua ya, maksudnya bukan menjaga. Jaga, tapi akhirnya gue ajak cerita. Nah itu maksudnya caranya gimana lu untuk ngasih ngobrol apa? aja ngobrol. Ngasih Pertama apa? gue bohong soal Smell Like Teen Spirit. Gimana? Gimana ini? Smell Like Teen Spirit itu kan anak kecil kan dia udah bisa Inggris lah ya. Tin ya. Itu kan abstrak, kalau bahasa itu abstrak. Jadi gini nih, pijar lagi semangat. I smells your spirit. Wah, setelan tuh pas udah gede. Dude, I know what smells like teen spirit is. Udah ketawa. Dia udah Bocor. Dia udah mulai baca. Anak Kelas gua belum, 6 anak udah gua mulai belum. baca, kelas 5 gitu kan. Udah tahu di lagu tentang. Waduh. Nah itu mungkin definisi punk is dead nggak? Iya, cuman kalau gue Definisi. Nah, tapi saya Pak emang ini aja sebenarnya siapa? Lagu anak-anak. Ya anak-anak tuh nggak mau apa view ya ini kan yang apa di obo-obo airnya di obo. Itu kan view anak orang tua ngelihat anak kecil ngobok. Iya. Bukan view dia sebenarnya sih gitu, nggak ada yang di nggak ada yang di ini, tapi kerennya lagu-lagu anak kecil zaman dulu itu view anak-anak loh. Libur telah tiba. Iya, seneng dia habis Itu kayak apa-apa ya kan. Dan tidak merusak tatanan sosial kan liriknya kan. Ininya masih dalam bulanmu.
surrealis itu jatuhnya lu. Surrealis, tapi view anak kecil loh. Tapi anak-anak ya. View anak kecil. Kalau lo melihat definisi punk is dead dari kacamata lo, dead, punk is dead itu apa definisi menurut lo? Dia kan pengalamannya anaknya dia jaga dengan ini. Kalau lu apa nih? Punk telah mati kalau gua kan. Asik. Ada yang juga lagi versi tuh, dead metal. Dead metal. Dead metal. Enggak, gua kalau masalah anak-anak nih gua pernah ada pengalaman, friend. Wah, tapi doi deket dulu. Iya, ponakannya banyak ya. Kita belum punya anak, kita lagi tinggal di kampus, tiba-tiba dia lagi main sama anak kecil, dia datang. Ponakan cakep juga lagi. Wah. Apa friend? Ponakan gua ngeliat-liat mural. Kebapakannya mah udah ada tuh doi itu. Kalau modal bagasi mah udah tebel gua. Modal bagasi. Sempet, ponakan gue itu. Iya, yang tadi ceritain anaknya. Wah, Justin Bieber. Yang pertama kali main mentas di ini, friend apa? Ngajak lo nonton dong nih. Iya, yang deket Cibubur apa Cilengsi sana tuh kan ada gedung baru tuh. Iya. Pertama kali masih kecil. Om, Justin Bieber udah dateng nih. Kita nonton ya. Gua cek tiket 5 juta, friend ya kan. Waduh, gua sama dia 10 juta. Ya kan, wah gila ini. Nonton yang begitu juga yang lu juga nggak bisa nikmatin kali kan. Gua kalau nonton karcis pego aja juga masih bisa mengakalin ya kan. Kalau 10 juta berat deh. Akhirnya gua berpikir apa? Tadi waktu turun dari pesawat, saking banyaknya orang pada nyambut Justin Bieber. Gua orang mati keinjek-injek. Wah, ini gaya orang zaman dulu nih, ditakut-takutin. Iya. Takut-takutin. Ya, bukan takutin, friend ya kan. Tapi itu beneran Ada narasi, ada narasi. Ya, kejadian kan? itu beneran ada ya di. Ya kagak lah, friend. Oh iya, aku pikir di luar negeri bagaimana? Nggak ada ya. Lo kan nggak ngikutin Justin Bieber, nggak ada ya. Kalau di Indonesia nggak ada kayaknya. Nah, ya kan Ya pokoknya lo intinya begitulah cara ngakalinnya. Ya itu dia mencari alternatif lain nih, ya kan sudut pandang kita banyak. Mana yang mau kita pakai? Iya. Gua orang mati. Mana palanya blengkok-blengkok kan ponakan masih kecil ya kan dengerin gua ya kan gua. Akhirnya gua berdongeng, friend ya kan. Berbohong. White liar. Itu cara gua kira, wah, nanti aja dah kalau udah gedean. Soalnya segede kamu juga cah ini nih yang mati, kasihan. Ntar gimana ibunya? Gimana ininya? Jadi wah makin ribet lagi dah akhirnya gua bilang. Ya mungkin dalam hati sekarang ya kayak tai ini om gua nih paling gitu ya kan. I know what the smell dude ya kan nantinya kayak gitu. Kalau itu gue kejadian juga itu ini, tapi kejadian malah beneran nusu. Mick Jagger dateng itu. Gue nonton juga? Enggak. Pagi-paginya gue di Senayan. Olahraga tuh. Enggak, 88 kan. Lari pagi keluarga di Senayan. CFD. Masuk kelas 2 SMP kita waktu itu loh. Iya, gue kecil digendong ini, gue melihat nanti malam Mick Jagger main di sini. Terus gue mau nonton, gue bilang mau nonton. Enggak, ini orang-orang besar. Orang-orang besar. Gue bokap gue digituin ini orang. Tapi kan kejadian kan, memang rusuh apa kejadian. Ini orang besar, acara orang gede. Wah, kalau gue mah jujur aja mana gue. 88. Slipknot. Oh yang kemarin mentas. Wah, ternyata Slipknot yuk teh. Waduh, Slipknot ya. Boleh. Kagak ada ini nih. Kagak ada job-joban ini lagi di sini nih ya, lagi acara itu ya, acara metal ya. Lagi nggak ada job-job, kalau ada job-joban gue bawa. Nggak ada dalam rangka lah. Masa tiba-tiba Rapel, ini kagak ada preskon mah udah lewat dia. Wah, apa kayak MC apa? Gue tanya si Rapel. Kan. Lu baru kontak sekarang. Acara udah berapa hari lagi? Dalam rangka. Aduh, ya. Gampang, kita beli aja, gue buka. Wah. 6 juta berdua. Dut 6 juta, Dut. Gimana nih? Wah, mahal juga ya katanya. 6 juta nonton Slipknot, sepulang lo cuman dapat cerita.
mending mana? Beli gitar. Mending beli efek ya kalau gitu ya. Nah, gue demen tuh gitu. Ntar gua beli Jurus efek. tuh, ilmu tuh gue. Kelak Ya gue udah, akan gitu begitu aja ya Pak. gitu. Anak gue belum Next kan. lah, next udah ini. Oke, ilmu nih. Ilmu ya. Ya kagak, nanti ada Ya kan ditanya. tadi lu bilang ada macam-macam Iya. sudut pandang. Ini kan sudut pandang yang baru kayak lu tadi White Liar. Ya di peristiwa itu doang, friend. Iya. Nih, 6 juta tapi Rolling Stone. Beli!